Halo, dan selamat datang di Hard Reset Info. Dalam tutorial ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menyesuaikan ponsel Anda untuk orang-orang yang lebih tua dan senior. Mari kita mulai. Sekarang, cara termudah untuk melakukannya agar orang-orang yang lebih tua dapat sepenuhnya memahami dan menggunakan Samsung S25 Ultra yang baru ini adalah dengan masuk ke pengaturan. Gulir sedikit klik tampilan. Gulir di sini dan klik mode mudah. Seperti yang Anda lihat, mode mudah membuat teks dan item di layar terlihat lebih besar. Dan itu juga akan meningkatkan penundaan sentuh dan tahan. Dan kita bisa sepenuhnya menyesuaikannya. Jadi, mari kita aktifkan. Dan seperti yang Anda lihat, fontnya lebih besar dan lebih mudah dibaca. Dan semua tombolnya seperti 2 kali lebih besar. Sekarang kita juga bisa bermain-main dengan penundaan sentuh dan tahan. Untuk orang-orang yang lebih tua, ukuran sedang atau panjang pada dasarnya adalah jumlah yang sempurna. Dan jika Anda tidak yakin, Anda selalu bisa mencobanya. Dan seperti yang Anda lihat di tutorial kecil ini, kita perlu menyentuh dan menahan salah satu lingkaran untuk melihat bagaimana waktu sentuh dan tahan Anda bekerja. Jadi jika kita melakukan itu, sekarang kita hanya bisa memindahkan ikon. Setelah menyentuhnya selama 1,5 detik, saya akan mengubahnya menjadi pendek, hanya untuk keperluan tutorial ini. Tetapi Anda selalu bisa mengubahnya kembali nanti, atau itu tidak terlalu penting. Tapi itu bukan satu-satunya yang bisa Anda lakukan. Misalnya Anda bisa pergi khusus ke ukuran font. Anda bisa mematikan font tebal jika Anda tidak membutuhkannya, atau Anda bisa menghidupkannya kembali. Dan Anda juga bisa dengan mudah mengubah gaya font, seperti misalnya ke Samsung atau Gothic, untuk memastikan itu bahkan lebih besar. Dan untuk memastikan itu sebesar mungkin, Anda juga bisa mengubah ukuran font. Ini adalah pilihan yang sangat baik untuk orang-orang dengan penglihatan yang buruk. Mereka tidak bisa benar-benar membedakan huruf-huruf kecil yang mereka lihat di layar. Sekarang, untuk penggunaan ponsel Anda juga bisa menonaktifkan perubahan tabnya, karena itu juga bisa secara acak dan seseorang mungkin tidak tahu cara mengubahnya kembali. Jadi kita bisa langsung pergi ke sini dan katakanlah hapus opsi ini. Tapi ini adalah cara yang berguna untuk konteks, tapi tetap saja kita bisa menghapusnya. Dan kita bisa menghapus. Ini Anda juga bisa pergi ke pengaturan jika Anda mau kustomisasi sepenuhnya. Misalnya, saya ingin menonaktifkan Google Discover saja untuk memastikan lebih mudah digunakan dan mencegah klik yang tidak sengaja. Misalnya sekarang Anda bisa melihat bahwa saya tidak bisa menggeser dengan cara lain kecuali ke atas, yang memberi kita daftar lengkap dari setiap aplikasi di sini. Bisakah kita melakukan lebih banyak? Ya, benar. Pertama-tama kita sebenarnya bisa mendapatkan yang lebih baik tata letak aplikasi kita. Di sini Anda melihat yang paling penting yang mungkin digunakan oleh orang tua. Ini untuk menulis pesan. Dan yang ini disebut untuk menelepon, yang bisa Anda tunjukkan ini pada nenek Anda dan kakek atau kapan saja, siapapun yang Anda suka. Kita juga bisa mendapatkan misalnya menu pengaturan kita. Dan kita bisa menggesernya di sini. Jadi mereka tidak perlu mengkliknya dan mencarinya secara manual atau bahkan mengetiknya, karena mereka sudah ada. Di sini Anda juga bisa memberitahu nenek, kakek, atau orang lain bahwa jika Anda perlu mengubah sesuatu, Anda bisa langsung pergi ke pengaturan, klik bilah pencarian, dan cukup ketik apa yang Anda butuhkan. Seperti yang Anda lihat, meskipun keyboard kita masih sangat kecil dan itu tidak benar-benar berfungsi dengan baik untuk teks yang besar, jadi kita bisa mengubahnya dengan menggulir ke bawah sampai habis. Ini akan memakan waktu karena kita telah meningkatkan ukurannya. Dan di sini kita bisa menemukan tab manajemen umum. Ini mengklik, kita bisa mengubah itu
ukuran show dan tata letak serta tombolnya. Jadi kita sebenarnya bisa menyesuaikan ukurannya. Jadi di sini kita bisa membuatnya lebih besar dan kita bahkan bisa memindahkan seluruh papan ketik di sekitar. Jadi sekarang kita bisa lihat bahwa ini sedikit lebih besar, sedikit. Tapi jika kamu tidak ingin menggunakan Microsoft SwiftKey, kamu selalu bisa kembali ke yang Samsung. Di sini pengaturan di sini. Kamu juga bisa menemukan opsi lainnya. Misalnya kamu bisa menggunakan bantuan penulisan, tapi itu akan memerlukan Galaxy AI dan kamu perlu masuk ke akun Samsungmu. Jadi ingat, itu kamu juga bisa menyalakan dan mematikan teks prediktif. Itu tergantung pada tipe orang yang ingin kamu berikan ponsel ini. Karena itu secara teknis memberikanmu kontrol yang lebih sedikit, tetapi membuat hidupmu lebih mudah. Jika kamu memiliki pintasan di ponselmu, kamu selalu bisa menghapusnya di sini atau bahkan menambahkannya. Tapi tetap saja saya sarankan kamu untuk memberitahu nenek, kakek, atau siapapun yang kamu suka bahwa, hey, saya menambahkan pintasan ini. Jika kamu mengetik email, kamu akan otomatis memiliki contohnya something.com. Kamu juga bisa mengaktifkan keyboard kontras tinggi, jadi lebih mudah untuk dilihat. Dan di sini kita bisa mengatur ukuran, transparansi, dan ukuran font. Jadi kita bisa langsung pergi. Dan huruf-hurufnya sekarang jauh lebih besar. Dan kita juga bisa meningkatkan ukuran itu sendiri. Atau kita bisa memindahkannya. Jadi kita bisa bilang selesai. Ya, dan sekarang jika kita pergi ke ukuran font, kita bisa melihat seberapa besar keyboardnya. Dan seharusnya sangat mudah untuk menggunakannya sekarang. Jika Anda secara tidak sengaja tidak atur tombolmu, di sini kamu juga bisa mengubahnya. Karena biasanya jika Anda akan memiliki gerakan bukan pada tombol, tapi kamu akan menggerakkan jarimu. Kamu selalu bisa mengubahnya dengan masuk ke tampilan dan gulirkan sampai kamu menemukan bilah navigasi. Dan di sini kamu bisa melihat bahwa kamu bisa mengaktifkan gerakan geser. Nah, jadi mungkin contohnya nenekmu tidak bisa melihat tombol-tombolnya dengan baik, tapi kita ingat bahwa jika dia ingin kembali, dia bisa cukup menahan dan menggeser ke kanan atau menahan di sini untuk melihat semua tab. Itu tergantung pada tipe orang. Secara pribadi, saya sarankan kamu untuk tetap mengaktifkan tombol-tombolnya. Ya, tapi kamu selalu bisa pergi ke lebih banyak opsi dan misalnya mengubah urutannya jika kamu tidak suka. Apakah ponsel sekarang lebih mudah digunakan? Ya, tapi masih bisa diperbaiki. Lebih lanjut, misalnya kita bisa pergi ke sini dan kita melihat bahwa ada banyak pilihan berbeda, dan jika kita memperluas ini akan ada lebih banyak pilihan. Dan orang dewasa yang normal, ya, yang lebih tua mungkin tidak akan menggunakan hal-hal seperti pemindaian, kode QR, atau tautan ke Windows karena mungkin mereka tidak memiliki komputer. Mereka mungkin tidak akan menggunakan hotspot seluler karena, ya, untuk apa? Kita juga bisa sepenuhnya menyesuaikan layar ini menggunakan icon pensil ini. Misalnya kita bisa menggerakkan berbagai hal, tapi perlu diingat bahwa Anda harus menahan jari Anda lebih lama karena kami mengubahnya lebih awal. Dan kita bisa mengedit. Di sini kita bisa menambahkan tombol-tombol lain yang kita inginkan dan kita anggap perlu, misalnya Finder atau perlindungan baterai, atau kita bisa menghapus hal-hal seperti tautan untuk Windows atau perekam layar, atau Quick Share, atau penerjemah dan multi control seperti dan jangan ganggu, dan data lokasi, dan hotspot seluler, dan pada dasarnya semuanya yang lain. Ketika kamu selesai, kamu bisa langsung klik selesai, dan sekarang
selesai sekali lagi, dan kamu bisa lihat bahwa ini jauh lebih jelas. Dan tidak ada lagi kerumunan di sini. Saya rasa ini mengakhiri tutorial ini. Ingatlah bahwa jika kamu ingin kembali ke pengaturan normal, kamu selalu bisa pergi saja, turun, gulirkan sampai ke bawah, sedikit lebih tinggi, ke manajemen umum, dan di sini kamu bisa melihat opsi reset, dan kamu selalu bisa mengatur ulang semua pengaturan. Tapi ingatlah bahwa itu akan meminta kamu untuk memasukkan PIN terlebih dahulu. Dan juga jika kamu ingin mengganti PIN, misalnya tata bahasanya, karena mungkin dia tidak terlalu suka menggambar pola setiap kali, kamu juga bisa dengan sangat mudah melakukannya dengan mencari layar kunci dan AOD. Masuk ke kunci layar dan biometrik. Ya, tapi itu akan meminta kamu untuk memasukkan kata sandi kamu yang sekarang. Dan sekarang kamu bisa misalnya mengubahnya hanya menjadi geser, karena itu mudah dilakukan dan orang tua tidak akan punya masalah untuk menggeser layar mereka atau cukup mematikannya sepenuhnya. Dan sekarang kamu bisa dengan mudah mengaktifkan ponselmu seperti itu. Jadi saya rasa ini mengakhiri tutorial ini. Jika kamu merasa ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk menyukai dan berlangganan. Terima kasih.